Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali di bengkel teman-teman, beraktivitas seperti biasa. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya kembali ingin berbagi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar mengenai penanganan dalam sebuah masalah pada sepeda motor teman-teman. Dan kasus kali ini atau permasalahan kali ini motor Jupiter Z ya. Ini masalahnya ketika kita masukkan gigi satu, kemudian motornya lompat, kemudian mati teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman lihat. Ini kita coba lagi. Ini kita masukkan gigi satu ya. Pas. Nah ini langsung loncat teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja kita bongkar. Jadi langkah pertama di sini kita lakukan, di sini kita harus lepas knalpot ya. Kita lepas knalpot dulu. Kemudian kita lepas stang kaki. Kemudian kita buka coulter baknya teman-teman. Ini di bak koplingnya kita lepas. Nah, ini kita proses untuk melepaskan satu persatu komponen yang akan kita lepas terlebih dahulu. Ini kita mulai dari rumah kopling ya, rumah kopling kita lepas. Jadi caranya seperti ini teman-teman, kita harus menggunakan tracker ya, supaya proses pembongkarannya mudah dan aman teman-teman. Karena kalau kita main ganjal atau main betel jangan sampai pecah atau bagaimana teman-teman. Jadi untuk amannya kita harus menggunakan tracker teman-teman. Oke teman-teman, ini rumah koplingnya sudah terlepas. Dan di sini sebelum kita lepas mangkuk gandanya kita putar-putar dulu. Nah di sini sudah nampak kerusakannya teman-teman. Kampas ganda dan mangkuk ganda ikut berputar dalam dua arah. Untuk normalnya kalau kita putar ke belakang, kampas gandanya tidak ikut terputar teman-teman. Oke, langsung saja kita lepas mangkuk gandanya. Untuk lebih jelasnya lagi kita cek di bagian dalam pada kampas gandanya. Nah, ini sudah terlepas, kita tinggal tarik keluar. Ini kita tarik secara perlahan karena di dalam ada beberapa bagian. Di sini ada bentengan kopling atau biasa disebut dengan cage kopling ganda teman-teman. Kita sebut di sini cage kampas ganda atau bentengan kopling atau kopling otomatis. Nah ini yang terbuat dari plastik ini patah teman-teman ya. Nah ini kenapa bisa patah nanti saya jelaskan teman-teman. Ini kita tarik keluar dulu kampas gandanya, kita cek satu persatu teman-teman. Nah ini pada kampas gandanya ini sudah agak tipis teman-teman, kelihatan sudah tipis sekali. Kemudian ini untuk pada bagian mangkuk gandanya pada bagian dalam ini cukup sudah lumayan dalam ya untuk tingkat keausannya yang bergesekan dengan kampas ganda. Nah di sini ada ring, jangan sampai teman-teman dilupa, bagian dalam sini ada ring ya. Ini perlu diperhatikan juga teman-teman. Nah untuk ini bentengan koplingnya ini patah teman-teman ya. Jadi ini kita akan belanjakan dulu spare part teman-teman. Kita ganti kampas ganda saja. Dan untuk mangkuk gandanya kita bawa dulu ke tukang bubut. Dan untuk kampas ganda dan bentengan koplingnya atau cage kampas gandanya kita ganti saja dengan yang baru teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini posisi sudah saya dari tukang bubutnya ya. Ini sudah saya bubut pada bagian dalam pada area mangkuk gandanya. Jadi ini masih ori, jadi kita tidak usah ganti, kita kali saja teman-teman, dan cara itu cukup aman teman-teman. Dan ini kampas gandanya yang lama ya, kebetulan sudah habis sekali, dan ini kita sudah belikan yang baru. Ini di tempat saya di sini kisaran 200 lebih ya. Ini barang ori asli punya Yamaha. Dan kenapa saya
tidak mengganti cagenya saja, karena percuma teman-teman. Karena penyebab cage ini patah atau plastik pada bagian kopling gandanya patah, karena ini jarak antara mangkuk ganda dan kampas gandanya sudah cukup jauh. Jadi otomatis ketika kita masukkan gigi, hentakan kampas ganda ke mangkuk ganda ketika mencengkram akan terjadi hentakan yang berlebihan dan menyebabkan cage atau bentengan kopling yang terbuat dari plastik itu patah teman-teman. Jadi solusinya seperti yang sekarang saya lakukan. Ini cara saya teman-teman ya. Untuk mangkoknya saya bubut, kemudian kampasnya saya ganti baru, dan kita usahakan pakai yang ori teman-teman. Nah, di sini kebetulan untuk bentengan koplingnya atau cage kampas gandanya, di sini saya sudah keliling ke sana kemari. Kebetulan di bengkel saya juga lagi kosong barang ori teman-teman. Ini terpaksa saya menggunakan barang bukan ori teman-teman. Istilahnya ini barang KW, tapi ini saya sering pakai barang begini teman-teman. Alhamdulillah aman. Dengan catatan yang seperti yang saya lakukan, kita harus bubut kampas ganda atau ganti dengan yang baru dengan menggunakan mangkuk ganda asli teman-teman. Nah, tapi kebetulan ini masih bisa kita pakai, dan harga mangkuk ganda ini cukup lumayan mahal teman-teman. Nah, untuk menghemat biaya, ini mangkuk gandanya kita bubut saja di tukang bubut langganan kita, dan cukup kampas gandanya saja kita ganti baru dengan ini, sama bentengan koplingnya ya atau cagenya kita ganti. Cuma di sini kebetulan saya memakai merek selain ori untuk bentengan ini, karena itu tadi saya bilang teman-teman, kebetulan saya sudah keliling ke sana kemari tapi saya tidak dapat yang ori. Jadi ini kita pasang saja teman-temannya, kita rakit. Ini sudah saya masukkan cagenya seperti teman-teman yang lihat caranya seperti itu teman-teman. Nah, ini posisi kita masukkan pernya. Untuk pemasangan per ini hati-hati teman-teman, karena ini biasa terlepas atau melenting dan hilang entah kemana teman-teman. Jadi untuk proses ini pemasangan per ini hati-hati sampai hilang pernya. Tapi jangan khawatir, ada di video kita sebelumnya pernah kita bahas cara mengakali per cage kampas kopling ganda ya, ada persamaannya. Nah, ini sebelum kita rakit ke mesinnya, kita olesi dulu ya. Ini penting teman-teman, karena oli tidak langsung bersirkulasi sempurna ke tempat-tempat atau bagian-bagian yang bergerak yang saling bergesekan. Butuh beberapa saat atau butuh jeda dulu, kemudian oli bersirkulasi sempurna teman-teman. Makanya ketika kita pasang komponen baru seperti ini, kita perlunya untuk melumasi oli dulu sebelum kita lakukan perakitan ya. Oke, baik teman-teman, jadi untuk ini selanjutnya ini tinggal kita melakukan pemasangan ya. Kita tinggal pasang ke kruksnya, ini mangkuk gandanya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lah, mungkin yang baru belajar silahkan disimak saja videonya dari awal, mulai dari pembongkaran, pasti paham teman-teman. Nah, ini sudah normal begini. Kalau ke belakang bergerak bebas begini, kampas gandanya tidak ikut berputar dengan mangkuk gandanya, berarti sudah normal teman-teman. Kemudian kalau kita putar ke arah depan begini, kampas ganda dan mangkuk ganda ikut berputar, berarti sudah normal. Sekali lagi, kalau berputar ke belakang bebas, kampas ganda tidak ikut berputar. Nah, kalau arah depan begini, kampas ganda ikut berputar, itu tandanya pemasangan bentengan kopling atau cage pada mangkuk gandanya berhasil teman-teman. Nah, ini sedikit saya tambahkan teman-teman ya, bagi teman-teman yang kesulitan melepas bekas packing lama ya. Ini caranya kita ketok-ketok teman-teman, kita ketok-ketok seperti ini.
Ini secara pelan-pelan teman-teman kita ketok-ketok bekas packing lamanya, kemudian kita bersihkan pakai pisau. Jadi lumayan gampang teman-teman untuk melepasnya. Jadi sekali lagi kita ketok-ketok, kemudian kita bersihkan pakai pisau atau pisau cutter kalau ada. Ini sudah bersih teman-teman. Ini kita tinggal pasang packingnya, dan ini kita proses pengencangan pengunci bagian rumah ampas kopling dan mangkuk gandanya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung saja kita cek hasilnya ya. Ini sudah saya rakit full teman-teman. Kita nyalakan mesinnya, kemudian kita masukkan gigi satu. Nah ini gigi satu teman-teman, seperti teman-teman lihat ini sudah masuk ya, dan alhamdulillah lepas pedal persnelingnya dan motornya tidak lompat seperti tadi lompat kemudian mati teman-teman. Sebelumnya ya kita perbaiki. Ini alhamdulillah sudah normal kembali. Dan baik teman-teman, untuk video ini semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kita sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Silahkan di share jika bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.